Satu nah. Ini langsung pensiun. Oke, mulai. Sampai relax kan, Pak? Ya, santai. Selamat pagi, Pak. Begini, kami dari CGP dalam Guru Penggerak Angkatan 7, saya Muhammad Tase, rekan saya. Jadi kan saya punya bapak di sini. Begini, kami dalam kesempatan ini mohon izin kepada Bapak untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang tentunya sudah sering Bapak lakukan sebagai pimpinan di sekolah ini. Nah, pengambilan keputusan itu dalam konteks CGP kami adalah pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sana di dalam proses pengambilan keputusan yang kami pelajari di CGP itu ada dua paradigma. Ya. Yang pertama adalah dia adalah rujukan moral. Artinya ketika Bapak mengambil keputusan sesuatu yang bertentangan, tapi antara yang sudah yakin benar dengan yang salah. Jadi itu namanya dalam konteks pembelajaran CGP adalah rujukan moral. Nah, ada pengambilan keputusan lain yang disebut dengan dilema etika. Dilema etika itu adalah pengambilan keputusan di mana kita seolah berada di persimpangan, entah ke kanan ke kiri, di mana pilihan kanan kiri itu adalah pilihan yang kedua-duanya benar. Sehingga di sana ketika sampai di persimpangan kita merasa bimbang atau ragu mana yang harus kita pilih, mana yang harus tidak kita pilih. Nah, itulah yang kami ingin pelajari atau eksplor dari Bapak yang sudah tentunya di sekolah ini sering melakukan pengambilan keputusan didukung oleh dewan guru, staf, wakil. Tentunya dengan memperhatikan kondisi peserta didik, karena pembelajaran sekarang kan pembelajaran yang fokus kepada peserta didik. Banyak sekali kasus-kasus yang umumnya terjadi yang menimbulkan dilema. Kalau yang saya pelajari misalnya ada seorang murid yang sepatunya putih ke sekolah. Ketika dia pakai sepatu putih, gurunya bingung. Dia bertanya kepada muridnya, ternyata muridnya ini sepatu hitamnya robek dan dia hanya punya sepatu putih. Nah, pilihannya gurunya bisa saja melarang muridnya menggunakan sepatu putih sehingga mungkin muridnya tidak bersepatu di sekolah. Atau pilihan kedua, bisa saja dia mengizinkan muridnya bersepatu putih, tapi dengan konsekuensi teman-teman muridnya yang lain itu akan merasa iri. Artinya kita mempertimbangkan suatu antara yang adil dengan kesetaraan. Seperti itu. Keadilan dengan rasa empati. Seperti itu. Kalau kita kasihan, kalau kasihan begini, kalau adil begini. Nah, kalau Bapak di sini, apakah Bapak pernah mengalami kasus seperti itu? Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Memang masalah itu memang sudah umum terjadi mungkin di mana-mana, termasuk juga salah satunya dalam di 2022 ini. Jadi masalah pelanggaran, ya seperti yang disampaikan sama Bapak tadi, pelanggaran di bidang sepatu biasanya kami dibantu oleh wakil kesiswaan mengecek alasan kenapa dia mau sampai melanggar kesepakatan atau tata tertib yang sudah kita sampaikan kepada siswa, dia langgar pada hari tertentu kan. Nah, tentunya di sini dengan alasan dari siswa misalnya sepatunya robek dan dia satu-satunya sepatu yang dia miliki warna selain yang telah disepakati di sekolah, biarkan kami berkoordinasi dengan wakil kesiswaan, yaitu bagaimana, karena menurut saya sebagai penanggung jawab di sekolah ini kami mengutamakan kepentingan dulu. Jadi dalam hal ini pendidikan kami lebih utamakan. Nah, pelanggaran yang sifatnya pakaian itu atau tata tertib yang berlaku di sekolah kita itu tidak kita di nomor 2 kan.
Jadi pendidikan kita utamakan dulu. Bagaimana caranya biar semua anak itu dapat pendidikan pada hari itu. Nah, itu. Sampai misalnya dengan syarat untuk hari berikutnya tidak lagi melanggar baik itu sepatu maupun fasilitas yang lain, misalnya bajunya atau celananya yang tidak sesuai dengan hari yang sudah kita sepakati di sekolah. Kita himbau dan besoknya kita pantau kembali. Kalau mungkin dia istilahnya melanggar lagi dengan alasan yang sama, ya kita mungkin kasih yang sudah berlaku di sini, ya kita kasih sanksi yang berupa hukuman yang sifatnya mendidik seperti pemindahan sampah atau membawa pupuk untuk besoknya. Iya, kita lakukan di sini. Kalau selain kasus tersebut, apalagi yang pernah Bapak tangani kasusnya? Yang sudah saya tangani di sini, kita kan sudah punya kesepakatan dalam artian kita sampaikan kepada siswa baik secara umum di lapangan maupun lewat wali-wali kelas di dalam kelas bahwa kehadiran daripada siswa itu saya harapkan jam 7 sudah ada di sekolah. Kenapa demikian? Karena sebelum pembelajaran dimulai ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu salah satunya adalah mengadakan pembersihan di kelas serta lingkungan. Nah, itu pun nanti saya tugaskan untuk mengawasi secara langsung dalam pengurus khusus yang ada di CPD ini. Jadi siswa yang datanya di atas jam 7 dia lewat 10 menit, dia akan melaporkan dan saya akan bina di awal kita bina dulu supaya tidak lagi melakukan hal seperti itu, karena ini adalah berlaku bersama. Kalau semuanya nanti ini datanya di atas jam 7, nanti siapa yang akan melakukan pembersihan? Nah, itu kita kasih himbau dan anak itu kita panggil juga, kita bina bersama-sama dengan kepemimpinan supaya dia taat kepada aturan yang sudah kita sepakati. Jam 7 sudah ada di sekolah dan jam 7.15 bel untuk masuk sudah dimulai dan jam 7.30 pembelajaran sudah. Itu yang berlaku di seluruh Ya, hampir di semua sekolah seperti itu kan ya. hampir semua. Begini Pak, kan ketika kasus pertama yang Bapak ceritakan tadi tentang sepatu misalnya yang sudah kita bahas bersama, kan ada pertentangan di sana. Kira-kira nilai apa yang dipertentangkan, yang Bapak rasakan bertentangan antara kita mengizinkan anak-anak pakai sepatu putih ketika hari itu dengan tidak mengizinkan? Kalau tidak mengizinkan nilainya apa, kalau mengizinkan kira-kira dasarnya Bapak mengizinkan apa? Ya, memang secara aturan memang karena kita sudah punya aturan dan sudah kita sepakati bersama, tentu memang dilemanya di sana. Jadi karena alasan anak itu dia punya satu-satunya sepatu warna putih dan tidak ada yang lain lagi. Nah, sehingga kami mengambil kebijakan bahwa kita dibolehkan dan tidak diikuti oleh anak yang lain. Tuh. Sehingga kita ingin menyelamatkan anak itu, mungkin dia punya cita-cita yang lebih tinggi biar dia bisa lanjutkan. Dan kalau memang betul-betul anak itu tidak mampu untuk mengganti sepatu warna putih itu, mungkin kami berkoordinasi dengan kadus di mana dia tinggal. Nanti diupayakan ada beasiswa. Itu yang sudah saya lakukan. Jadi pertentangannya antara Bapak merasa kasihan dengan muridnya, Ya. dengan rasa keadilan dengan murid Dengan yang keadaan ekonomi mungkin yang betul-betul kurang mampu, ya kami merasa kasihan. Sehingga kebijakan, ya kami mengambil kebijakan, saya memperbolehkan anak itu dan seterusnya kita akan upayakan lewat beasiswa. Nah, dalam prosesnya
Bapak mengambil keputusan itu apa yang bagaimana proses-prosesnya, dan apakah langsung gitu aja apa ada pemikiran? Biasanya kami kalau memang kasusnya yang seperti dilema seperti itu, kami tetap ya berkoordinasi dengan guru-guru yang ada di sini, menyampaikan permasalahannya. Kalau ada siswa seperti ini, gimana baiknya? Jadi yang pertama kita minta masukan dari guru BK di sini. Kita kebetulan Pak Mangdi di sini yang menang sebagai guru BK. Dia selalu memberikan solusi, ya tidak merugikan siswa. Itu ini Berpihak pada murid. Berpihak kepada murid. Nah, dalam prosesnya Pak mengambil keputusan kan tentunya sudah dipikirkan dampak-dampaknya. Apakah Bapak melakukan memikirkan apakah keputusan ini yang saya ambil konsekuensinya dengan hukum seperti apa, kemudian dengan kode etik profesi seperti apa, apakah ini kalau disiarkan di masyarakat apakah berdampak kepada kita, kemudian apakah secara intuisi Bapak juga melakukan pengkajian terhadap keputusan ini. Apakah hal-hal itu dilakukan ketika Bapak mengambil keputusan yang dilema seperti ini? Ya, kami memikirkan memang di satu sisi kita lihat kondisi siswa, ya keadaannya kayak apa. Kalau memang betul-betul dia jujur mengatakan apa adanya, ya, kami juga, walaupun secara hukum atau secara aturan baik secara nasional, kita tidak boleh istilahnya membatasi siswa untuk belajar, karena program pemerintah kan sudah kita mewajibkan belajar 9 tahun. Mengikuti apa yang aturan dari, ya kita tetap ya mengikuti aturan dari pemerintah secara nasional. Kita mewajibkan anak-anak belajar 9 tahun. Nah, kalau ada seperti itu yang saya sampaikan tadi, ya kita ya walaupun secara aturan memang melanggar, tapi kita lebih mengutamakan cita-cita anak. Kemudian dari segi intuisi apakah Bapak memikirkannya juga? Ya, secara intuisi memang saya juga merasakan bagaimana punya anak, misalnya terus terang saja saya punya anak juga. Saya tidak mengharapkan anak saya misalnya setelah di sekolah kan dia melanggar, dipulangkan dengan alasan yang dibilang kecil lah, artinya tidak berpengaruh pada yang lain. Saya mengharapkan hal itu tidak terjadi pada yang lain, sehingga di masyarakat kalaupun nanti mungkin saya mengambil keputusan terlalu ekstrim, memang anak itu terlalu keterlaluan sekali melanggar aturan, ya sampai ya sudah dikasih tahu juga dia tetap seperti dia mau lagi ya ambil keputusan ya agak berat. Tapi tentunya sudah dikaji kalau sampai ke masyarakat dampaknya begini. Ya. Sekolah sudah siap tentunya. Ya, sudah siap. Kemudian pengambilan keputusan itu ada prinsipnya apa? Prinsip yang pertama adalah pengambilan keputusan di mana kita ingin semua orang itu bahagia bersama. Yang kedua adalah pengambilan keputusan di mana kita ambil keputusan itu based on peraturan. Kita hanya teguh menjalankan peraturannya begini tanpa pendidikan yang baik. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan dengan rasa empati atau rasa kasihan kepada murid, rasa empati. Nah, kira-kira dalam pengambilan keputusan Bapak di sekolah ini selama memimpin, apakah ada salah satunya yang diutamakan atau bagaimana? Atau Bapak menentukan dengan situasi tertentu baru pakai prinsip? Jadi dalam pengambil keputusan kita melihat dulu permasalahannya anak itu, besar ringannya, berat ringannya, besar kecilnya permasalahan yang dia langgar di sekolah. Kalau misalnya masalah itu kecil, ya kita tetap pakai aturan,
memasang aturan, artinya sesuai dengan aturan, dan kita sampaikan kepada itu anak itu bahwa kamu melanggar ini. Nah, maukah Anda berubah untuk kedepannya? Biar nanti apa yang Anda lakukan saat ini ditiru oleh yang lain. Itu yang kecil misalnya. Mungkin dari teman-teman juga pernah artinya memberikan masukan dan memberikan informasi bahwa anak ini sering misalnya melakukan pelanggaran. Ya, nah itu nanti saya tetap koordinasi dengan guru BK, namanya guru BK yang memberikan solusi bagaimana kalau anak ini kita kasih hukuman ini, itu misalnya. Ya, itu. Dan saya juga terhadap semua anak di sini, ya harapan kami kan tidak ada yang anak sampai dipulangkan, disekol karena alasan melanggar yang dibuat di sekolah. Nah, salah satunya seperti yang tadi yang disampaikan tadi, kita merasa kasihan anak itu nanti tidak dapat belajar, dan di rumah juga dia anak itu penurut misalnya pada orang tua, pasti dia punya rasa takut, kenapa kamu pulang pagi, apa yang kamu lakukan di sekolah, pasti ada pertanyaan dari orang tua terhadap anak itu. Nah, sehingga dengan pertimbangan itulah kami mengupayakan anak itu tetap belajar seperti teman yang lain walaupun dia melakukan pelanggaran. Jadi tetap kita bina sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah. Jadi peraturannya tetap jalan. Tetap jalan. Empatinya juga tetap. Iya. Yang penting semuanya juga kita sama. Iya. Nanti sesuai kondisi lah. Iya, sesuai dengan kondisi. Demikian dari saya. Kalau Bu Juliani silakan ada Kalau pertanyaan. yang ingin saya sampaikan Pak, terkait juga dilema etika tentang apa yang Bapak sampaikan tadi, sungguh luar biasa. Bapak sebagai pemimpin sudah mengambil kebijakan yang begitu baik, yaitu memperdepankan peserta didik kan seperti itu. Nah, pasti dari kasus-kasus itu pasti Bapak mempunyai tantangan kan, seperti tantangan dalam pengambilan keputusan. Bisa diceritakan tantangan seperti apa yang pernah Bapak alami selama ini ketika Bapak mengambil suatu keputusan yang dimana itu merupakan dilema etika. Yang sudah saya alami di sini, ya tantangan yang paling berat, anak itu nggak pernah jarang ke sekolah. Itu ada beberapa kasus yang sudah berjalan. Jadi anak itu malas, ya. Terus sudah dilakukan upaya dari sekolah. Jadi kita panggil anak itu juga tidak dihiraukan, dikunjungi juga tidak ketemu di rumahnya. Nah, terus mungkin ketemu dengan neneknya kadang-kadang atau bapaknya. Nah, sehingga dalam hal ini permasalahan itu memang agak sulit. Kita sampaikan pesan kepada neneknya atau kakinya bahwa anak ini supaya bisa masuk ke sekolah bagaimana caranya, apa kendalanya dia tidak masuk. Nah, dalam hal ini kita lakukan sudah berkali-kali kunjungan rumah, sudah tetap anak itu tidak masuk atau tidak mau sekolah. Ya, di sini ya secara terpaksa pada akhir semesteran biasanya kami tidak bagikan rapor. Ya, bagikan rapor. Alasan kami tidak bagikan rapor karena satu, ya, nilai dia tidak punya, ya belum lengkap. Nah, sehingga kalau anak itu mau berubah, mau menyusul apa yang sudah teman-temannya lakukan, baik itu ulangan harian, tugas dan lain-lainnya itu terpenuhi, saya akan bagikan dengan syarat dia orang tuanya juga harus kita hadirkan ke sekolah untuk mengetahui data anak itu di sekolah kayak apa, kenapa sampai seperti kok, kenapa anak lain kok dapat rapor, kenapa anak saya tidak. Nah, itulah yang sering saya alami di sini, sehingga sementara ini orang tua yang punya anak seperti itu ya menerima dan ikut sama-sama membimbing anak itu. Mungkin di sekolah ada guru yang kita
tugaskan untuk membimbing, mungkin dimana juga dibantu oleh orang tua. Semua ikut berperan. Iya. Baik Pak, tadi kan Bapak menjelaskan beberapa dilema etika yang salah satunya yaitu keterlambatan siswa, nah, seperti itu, terus kehadiran siswa juga. Nah, bagaimana Bapak menyelesaikan, apa di hari itu langsung, apa Bapak mempunyai jadwal untuk umpamanya yang dilema etika yang kehadiran siswa itu pasti kan ada jadwalnya berapa hari atau berapa bulan anak itu dididik supaya mau ada perubahan. Mungkin kalau siswa yang terlambat seperti Bapak ceritakan tadi, bukan mengasih hukuman tapi teguran kan seperti itu untuk mengubah dia supaya tidak tidak terlambat lagi melakukan terlambat lagi ya. Seperti berarti Bapak ada tak jadwal seperti itu bisa diceritakan, dan adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, seperti yang masalah tadi ada keterlambatan, jadi tergantung sekarang. Kalau anak itu baru sekali saja melanggar, artinya baru satu kali terlambat, mungkin kita langsung kita tegur di tempat bahwa kalian melanggar jam segini, mestinya jam 7 sudah ada di sekolah. Kenapa? Kamu baru datang, misalnya jam 7.15 misalnya, kamu baru datang. Ya mungkin dia menyampaikan alasannya tidak ada kendaraan, mungkin ada kesibukan yang lain yang masih kita maklumi. Kemudian sampai 2 kali 3 kali seperti itu kita panggil ke ruang guru, mungkin kita minta bantuan guru BK untuk menangani dulu. Kemudian kita lepas kembali, ya bagaimana perubahan berikutnya. Kalau tetap dia melanggar, ya tetap juga dia datangnya seperti biasa, seperti tidak ada perubahan sama sekali, ya kita buat kesepakatan bahwa silakan kamu buat surat pernyataan. Kalau saya melanggar lagi, saya siap akan, ya tergantung nanti kemampuan dia, apa yang dia bisa lakukan, apakah dia memilah sampah, apa dia siap untuk membawa pupuk, atau mungkin siap, kalau terakhir sekali mungkin siap untuk kita belajarkan di rumah. Artinya kita skor istilahnya, ya 1 hari atau 2 hari, semuanya itu adalah dalam bentuk pembelajaran biar dia tahu bahwa kesalahan itu seperti inilah risikonya. Walaupun kita dilema ya. Ya walaupun itu dilema. Kita berproses ya. Ya baik Pak, yang terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman tadi yang sudah Bapak sampaikan? Dengan beberapa kasus yang sudah saya alami di sekolah ini, sehingga kami semakin dewasa dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, kalau mungkin anak seperti ini, kita harus tahu dulu latar belakang daripada siswa itu. Mungkinkah dia sengaja melakukan pelanggaran? Mungkin karena keadaan dia melanggar, atau mungkin karena faktor lain yang tidak bisa direncanakan, misalnya tiba-tiba mungkin perutnya mules, ya sehingga dia agak terlambat masuk. Nah seperti itu. Itulah sebagai yang bisa kita petik secara dewasa, kita mengambil keputusan. Kita harus tahu dulu latar belakang anak itu. Sehingga dengan berbagai informasi atau latar belakang dari anak itu, sehingga kita tidak gegabah langsung memvonis anak itu tidak. Sekali apa yang sudah Bapak ambil, keputusan apa yang sudah Bapak ambil, kebijakan sekolah tetap mengedepankan peserta didik seperti itu. Itulah yang kami pelajari Pak selama ini di pendidikan guru penggerak, yaitu bagaimana kita sebagai seorang pendidik berpihak pada murid. Mungkin ada tambahan Pak Paksu? Itu aja. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan kami wawancarai. Segala informasi dari Bapak tentunya akan kami gunakan untuk meningkatkan diri lagi, merefleksi diri, hal-hal yang baik dari Bapak tentunya akan kami gunakan untuk kebaikan diri, sehingga kami bisa menjadi pendidik-pendidik yang bagus di masa depan. Tentunya untuk mewujudkan cita-cita pendidikan kita.
Sekian Pak. Dari kami ya itu yang kami lakukan di sekolah ini, mungkin di sekolah lain juga kami juga tidak tahu. Nah itulah yang kami lakukan di sini. Mudah-mudahan nanti ada manfaat jadi untuk Bapak Ibu kedepannya siapa tahu menjadi pemimpin di sekolah tersebut. Terima kasih Pak. Semua Pak. Terima kasih. Udah? Yang gini saya Tak bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini bisa kita berbincang-bincang sebentar. Di sini yang sampaikan saya dapat sebagai guru penggerak angkatan 7 mendapat tugas untuk mewawancarai bagaimana pengalaman Ibu selama ini menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Talipeng. Bisa yang tahu berapa jumlah siswa yang Ibu pimpin di sini? Jumlah siswa keseluruhan 80 orang dengan laki-laki 37 dan perempuan 43 orang. Untuk tenaga pendidikannya ada berapa Bu? Jumlahnya? 7 orang dengan tenaga pengabdi 1. Berarti PNS-nya 7. PNS-nya 7. Di sini wawancara yang kita akan lakukan tentang dilema etika. Mungkin Ibu pernah dengar atau sesuatu apa itu dilema etika, mungkin pernah Ibu alami selama menjadi kepala sekolah di sini. Contohnya dilema yang jelaskan sedikit nih, dilema etika di mana Ibu mengambil suatu keputusan yang dimana mempunyai nilai-nilai yang sama benar, di mana salah satu ada aturannya dan ada nilai kasihan kita nilai etikanya itu. Bisa Ibu ceritakan seperti apa Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada dilema etikanya, bisa dicontohkan? Baik, terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman saya selama menjabat jadi kepala sekolah. Ini ada suatu hari ada anak ini yang tidak pakai sepatu, padahal itu hari belajar. Dia tidak pakai sepatu, kemudian saya tanyakan mengapa kamu tidak pakai sepatu. Dia bilang basah, padahal hari itu tidak musim hujan. Coba Ibu ambil sepatunya, Ibu antar. Saya antar ke rumahnya, suruh dia ngambil sepatu. Tidak saya marahi, pakai. Oh, ada sepatunya tidak basah. Setelah itu saya tungguin di rumahnya. Habis itu dia pakai sepatu, habis itu ajak ke sekolah lagi. Mungkin dengan itu mungkin dia sadar bahwa dia berbohong itu tidak baik. Langsung berbohongnya itu langsung saya ketahui, tapi tidak saya marahi dan sebagainya. Cuma besok-besok kalau memang jam sekolah kamu harus pakai sepatu, itu aja intinya saya tahu. Tidak boleh lagi kamu berbohong. Membohongi guru itu tidak baik. Nah, intinya kamu sepatu kamu tidak basah, kamu bilang basah. Ya Bu, tidak begitu lagi Bu. Ternyata Ya. berarti Ibu mengizinkan siswa itu Ya. ini langsung Ibu eksekusi, langsung Ibu antarkan siswa itu Pulang. pulang. Berarti seperti itu penanganan Ibu ya untuk siswa yang berbohong berarti Berbohong, ya, ya. ya. Berarti di sana Ibu sudah bagus sekali menekankan bagaimana Ibu mengambil keputusan, berarti mengizinkan. Mungkin ada kasus lain yang mungkin ada kasus dilema etika yang lain Ibu pernah alami? Ini ada anak terlambat itu misalnya, katanya dia masih nungguin ibunya, belum diantar Bu, saya makanya terlambat, ibunya masih mau gini, sekalian saya diantar pulang, sekalian saya kerja. Saya beritahukan dulu anak tersebut bahwa jam masuk sekolah jam sekian, kamu harus beritahu sama ibumu bahwa jam masuk jam 6:30 kamu harus ada di sekolah. Bilang sama ibunya, suruh ngantar jam itu. Itu saja gini saya. Habis itu besoknya dia sudah tidak terlambat. Berarti penanganan itu langsung hari itu mengizinkan siswa itu tetap Iya, belajar ya. tetap belajar. Mengutamakan yang namanya belajar, bukan hanya aturan Iya. bangku sekolah, tapi Takutnya kalau saya suruh pulang, nanti anak itu kemungkinan nangis di rumah, dimarahi sama gurunya.
orang tuanya kemungkinan dia nanti takut ke sekolah lagi. Tahulah secara baik-baik biar anak SD itu kalau sudah dibentak sedikit udah takut dia sekolah. Itu perbedaannya kalau SD dengan Ya, SMP ya. itu kalau SD begitu. Sedikit kita memberi penekanan agak gini, dia udah takut nanti orang tuanya ke sini, anak saya takut sekolah dan sebagainya. Memang aturan memang ditegakkan tapi dengan cara yang halus. Ya nanti kalau halus kan nanti dia mengerti sedikit. Nah, pasti dari sekian kasus yang Ibu alami, tantangan apa yang dapat Ibu ambil dari keputusan kasus-kasus seperti ini? Ya, Ibu pasti punya tantangan kan? Ya. Kalau ini tantangannya kadang perlu sosialisasi apa yang kita programkan sekolah, perlu juga kita sosialisasikan dengan orang tua. Kadang orang tua tidak mengerti. Kayak gini, saya menerapkan literasi di sekolah kan, giliran dia membaca dia menangis pulang ke sekolah, sedangkan orang tuanya tidak mengerti, menanyakan hal tersebut ke sekolah. Padahal saya tujuannya kan biar dia bisa berliterasi, orang tua tidak mengerti. Cuma itu kita belum mensosialisasikan kepada orang tua program. Itu berarti tantangannya Bu ya dalam sama orang tua. kasus dilema etika. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan di sekolah. Ini sama bantuan teman-teman semua. Kalau ada masalah pasti saya rembukan dulu sama teman-teman apa masalahnya, kita ambil keputusan bersama, cari yang terbaik. Bagus sekali Bu. Nah, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman yang tadi Ibu alami? Ya, bahwa kita pertama ini kalau kita menghadapi anak-anak, jangan pakai kekerasan, jangan pakai fisik. Terutama mereka masih kecil, masih butuh bimbingan kita. Kita menasihati dia dengan cara baik-baik, seperti orang tua di rumah. Bagaimana kita juga menyayangi mereka. Yang kedua, apapun masalahnya kita perlu rembukan bersama-sama, apakah dengan teman-teman di sekolah, teman kerja di sekolah, dan juga dengan orang tua. Ya, kita sama orang tua cari solusinya. Apa itu? Kita ginikan dulu sama orang tua apa masalahnya, rembukan bersama-sama. Kita cari solusi yang terbaik. Ya, itu Bu tadi beberapa. Terima kasih atas apa yang Ibu sampaikan. Pengalaman Ibu sangat bermanfaat bagi saya nanti ke depan untuk bagaimana menjadi pemimpin untuk mengambil keputusan yang bijaksana seperti itu Bu. Mungkin ada yang Ibu sampaikan lagi atau sudah? Kalau yang sudah yang simpulkan tadi Ibu sudah mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab seperti itu, lebih mementingkan peserta didik. Ya. Kita sebagai guru kan harus mementingkan peserta didik lebih dahulu, tidak hanya sebagai terbentuk dengan aturan kan seperti itu Bu. Terima kasih Bu, selamat pagi. Udah mau?